Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke bahasan yang sebenarnya paling inti dari materi pertemuan keempat ini, yaitu bidang kajian penelitian matematika. Di sini nanti kita akan bahas beberapa hal yang bisa Anda jadikan pertimbangan untuk memilih topik mana yang ingin Anda angkat. Jadi bidang-bidang kajian penelitian ini saya intisarikan dari buku sumber rujukan. Barangkali ada yang belum punya sumber sampai sekarang, bisa menyimak ini plus browsing yang banyak gitu, atau nyari sumber rujukan yang lainnya, karena memang sumber nggak harus dari saya tahu kondisi ekonomi seperti sekarang ini memang barangkali untuk beberapa orang bukanlah suatu keadaan yang mudah. Jadi saya berusaha menyajikan ini seringkas mungkin, namun tetap memuat poin-poin pokok yang diperlukan gitu. Nah, ini jadi subnya ada 6 berikut ini yang utamanya bisa Anda pilih atau bisa Anda jadikan sumber inspirasi bidang mana yang kiranya menarik untuk Anda atau ingin Anda dalami. Yang pertama, bisa masalah belajar matematika di sekolah. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Meskipun saya bilang banyak sekali yang sudah meneliti tentang masalah belajar matematika di sekolah, bukan berarti tidak ada lagi yang bisa diteliti. Tapi justru karena saking banyaknya itu, maka banyak sekali peluang-peluang ide-ide penelitian yang masih tetap bisa dikupas tentang masalah belajar matematika di sekolah. Yang kedua, desain dan strategi pembelajaran di kelas. Ini juga lumayan banyak. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, misalkan yang sering saya sebutkan itu, misalkan kita meneliti tentang perbandingan antara pembelajaran yang menggunakan discovery learning dengan yang konvensional, misalkan bisa, atau di model dalam bentuk penelitian pengembangan yang tadi itu ya, mengembangkan suatu model pembelajaran yang baru yang lebih efektif, boleh seperti itu juga ya. Kemudian yang ketiga, bisa tentang alat bantu, media, dan sumber belajar. Ini biasanya banyak diambil oleh teman-teman yang fokusnya ingin ke penelitian pengembangan. Jadi mengembangkan media pembelajaran atau mengembangkan suatu alat bantu belajar atau LKS atau mengembangkan buku atau macam-macam lainnya, banyak sekali ya. Kemudian bisa dibikin analisis juga bisa, penelitian kualitatif misalkan menelaah buku, boleh. Jadi Anda bisa bikin penelitian telaah atau penelitian kualitatif yang bentuknya itu menelaah buku matematika siswa misalkan. Itu juga sama, termasuk di sini alat bantu, media, dan sumber belajar. Kemudian sistem assessment dan evaluasi proses hasil pembelajaran. Ini yang ditelaah adalah bagaimana penilaian atau tes atau ujian yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Jadi bisa menelaah siswanya, bisa juga menelaah gurunya. Jadi bagaimana guru melakukan penelitian, itu juga bisa diteliti. Atau bagaimana siswa menghadapi ujian, itu juga bisa diteliti. Macam-macam bagian sini ini. Fokusnya ke asesmen sama evaluasi proses. Atau mau bikin penelitian kuantitatif yang jenisnya komparasi. Misalkan membandingkan hasil belajar siswa yang ujiannya diberikan dalam bentuk pilihan ganda dibandingkan siswa yang ujiannya diberikan dalam bentuk esai misalkan. Itu juga seperti itu sama. Jadi bisa dibikin jenisnya macam-macam ya. Kemudian yang kelima, bisa tentang pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini bisa kita meneliti tentang si siswanya sendiri, misalkan motivasinya atau jam belajarnya dia, macam-macam. Pendidik, misalkan guru, bagaimana guru itu mempersiapkan perkuliahan, pembelajaran gitu, itu juga bisa diteliti gitu. Nanti detailnya akan ada di belakang ya. Kemudian yang keenam adalah masalah kurikulum. Nah ini skupnya agak lebar dikit. Kalau biasanya seringnya anak-anak skripsi itu skupnya di kelas, kalau kurikulum kan agak lebih lebar. Barangkali bagaimana sekolah gitu ya, sekolah bla 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 menerapkan kurikulum
2013 di masa pandemi ini. Nah, kayak gitu-gitu ya yang kita teliti secara umum kurikulumnya gitu, kurikulumnya. Jadi nggak spesifik ke materi tentang apa gitu. Boleh kurikulum ambil sub yang matematika saja boleh gitu, tapi nggak spesifik hanya ke materi perbandingan atau materi trigono misalkan, nggak seperti itu ya, tapi secara umum kurikulumnya. Nanti akan ada detail di belakangnya ya. Setelah ini slide setelah ini akan menguraikan tiap-tiap bagian ini nomor 1 sampai 6 ini akan kita breakdown lagi ke beberapa sub yang bisa Anda jadikan inspirasi. Berikut juga beberapa contohnya. Kalau misalkan Anda menyimak video ini tidak jelas tulisannya, mungkin agak kecil, Anda bisa sambil mendownload PDF-nya. Jadi bisa diperbesar dan dibaca gitu ya. Baik, yang pertama tentang masalah belajar matematika di sekolah ya, ada 5 sub yang ini paling sering diteliti ya. Ini Masya Allah sekali, bukunya Pak Tatak Yuli Eko sudah merupakan semacam intisari banget dari apa yang selama ini sudah sering diteliti, karena memang beliau rekor penelitiannya luar biasa. Dan dengan melihat penelitian-penelitian yang ada di ranah pendidikan matematika, beliau mengelompokkan dan memberikan beberapa poin-poin yang seperti Anda baca di sini ya. Semoga amal jariah beliau dengan membagikan ilmunya seperti ini ke kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa, kita perlu sangat berterima kasih kepada beliau. Saya pun sebagai dosen mungkin tidak akan bisa memberikan intisari segamblang dan semudah apa yang diberikan oleh Pak Tatak ya. Jadi luar biasa gitu. Yang pertama, bisa kita mengangkat masalah belajar di kelas. Bisa juga kita mengangkat fokusnya adalah kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran atau miskonsepsi siswa. Kalau kesalahan dalam pembelajaran itu kan macam-macam. Kalau miskonsepsi itu adalah kesalahan pemahaman konsep gitu ya maknanya. Kemudian hal-hal tentang peningkatan. Nah, peningkatan hasil belajar, peningkatan motivasi, macam-macam. Atau bisa juga kita angkat tentang proses berpikir atau benalarnya siswa. Jadi ini lebih kaitannya kepada apa yang dilakukan siswa di kelas atau apa yang dialami dan dikeluhkan siswa di kelas. Ladangnya sangat amat luas. Karena penelitian masalah belajar matematika di sekolah itu juga ada banyak sekali, Anda bisa ambil yang manapun yang Anda mau gitu ya, karena banyak sekali, terutama di era pandemi dan di era COVID seperti ini, banyak sekali yang bisa kita telaah gitu. Nah, ini yang Anda lihat di bagian bawah, tulisan kecil-kecil ini adalah beberapa contohnya. Contoh mengenai topik atau pertanyaan penelitian atau fokus penelitian yang sesuai dengan jenisnya yang di atasnya. Ambil saja contohnya ini. Bagaimana gaya belajar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika? Ini banyak sekali yang melakukan penelitian ini. Bagaimana proses berpikir siswa dalam mengajukan masalah matematika? Contoh lainnya. Ini juga banyak. Tinggal nanti dimodifikasi, ditambahkan dengan apa unsur yang lainnya. Nanti akan muncul di belakang ya. Kemudian bisa juga kita ambil fokusnya ini bagaimana karakteristik siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka atau soal yang open ended gitu. Ini cuma 3 ya contohnya, tentu lainnya banyak sekali, tidak mungkin dituliskan semuanya, tidak mungkin beliau menuliskan semuanya ya. Ini yang mungkin memang menurut Pak Tatak paling sering muncul, dan saya pun merasa iya memang penelitian mahasiswa banyak sekali di bagian ini gitu. Ini juga yang kedua, bagaimana langkah memperbaiki kesalahan siswa dalam bla bla bla. Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat mengatasi kesalahan konsep siswa yang berkaitan dengan bla bla bla. Ini pun tidak hanya berkaitan dengan konsep ya, bisa berupa keterampilan misalkan. Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat mengatasi kesalahan siswa dalam
melakukan perhitungan trigonometri bagian bla bla bla, misalkan itu juga bisa diangkat. Macam-macam kan, kita sebenarnya sering ya mengalami contoh kayak Anda sendiri, misalkan waktu sekolah, saya sendiri waktu itu merasa saya itu ngafalin rumus statistika yang segitu banyaknya tuh nggak hafal-hafal gitu, saya sulit membedakan gitu kan. Itu bagaimana? Nah, itu bisa diangkat juga, bagaimana strategi pembelajaran yang dapat mengatasi bla 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 dan seterusnya. Apa saja kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bla bla bla, ini juga. Apa saja kesalahan siswa dalam melakukan komunikasi bla bla bla, macam-macam ya. Bisa dijadikan inspirasi. Tentang miskonsepsi, apa saja miskonsepsi yang dilakukan siswa dalam mempelajari bangun ruang misalkan. Nah, banyak itu miskonsepsi di situ, banyak sekali. Banyak sekali kalau dikulitin, ambil yang paling spesifik banget, banyak sekali miskonsepsi di sana. Sederhana aja, contohnya kayak kerucut sama tabung. Sebenarnya kan kerucut itu volumenya ya sepertiganya volume tabung kan, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya kan, syaratnya diameter sama tingginya harus sama, kalau nggak sama kan nggak berlaku. Nah, yang kayak begini-begini bisa dijadikan topik penelitian gitu. Bahkan mahasiswa pun kadang masih ada yang nggak paham nih yang begini. Apa saja miskonsepsi yang terjadi dalam faktor-faktor yang menyebabkan miskonsepsi siswa dalam. Nah, ini beberapa contoh fokus penelitian. Selanjutnya, peningkatan, misalkan bagaimana pola pemberian tugas yang dapat meningkatkan kemampuan bla bla bla. Nah, berarti karena ini fokusnya tugas, maka ini termasuk ke bagian bisa masuk bagian masalah belajar, bisa masuk dalam tadi asesmen. Nah, yang poin kelima tadi tentang asesmen itu juga bisa masuk ya. Apakah pengajuan masalah, problem posing itu loh ya, pengajuan masalah, problem posing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa misalkan. Nah, begitu. Jadi tinggal di satu-satuin gitu ya. Ini oleh Pak Tatak diambil poin utamanya. Oh, berarti penelitian ini intinya tentang peningkatan gitu. Kalau proses berpikir siswa misalkan, ini judulnya banyak sekali. Penalaran analogis, proporsional, kombinatorik, bagaimana defragmentasi berpikir siswa gitu. Defragmentasi itu kayak bagaimana kita mendefrag, apa tuh defrag tuh, membagi-bagi, memecah-mecah gitu ya, proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah integral misalkan. Nah, gitu-gitu ya. Terus kita ingin misalkan fokus pada ini, proses berpikir kreatif siswa misalkan. Wah, macam-macam, banyak sekali ya gitu. Ini sekelumit contohnya, sekelumit aja, cuma dikit memang. Selanjutnya, boleh yang ingin dan senang berfokus tentang desain pembelajaran, bisa masuk di bagian sini nih. Bisa tentang pengelolaan dan prosedur pembelajarannya, bisa implementasi dan inovasinya, atau kita menelaah tentang fokusnya interaksi di dalam kelas. Bagaimana partisipasi orang tua misalkan. Dalam pengelolaan dan prosedur pembelajaran itu Anda bisa menelaah atau meneliti tentang prosedurnya. Contoh, prosedur pembelajaran kooperatif yang meningkatkan partisipasi kelompok untuk saling memberi sumbangan saran. Ini typonya, mohon maaf. Saling memberi sumbang saran. Ini contoh yang lain juga. Atau Anda mau bikin bagaimana prosedur pembelajaran yang modelnya lain lagi. Nanti di belakang akan ada ya beberapa inspirasi model pembelajaran yang bisa diangkat dalam penelitian gitu. Kemudian misalkan kita membahas tentang implementasi atau inovasi dalam metode pembelajaran. Misalkan pembelajaran dengan pengajuan masalah, ini tadi ya problem posing. Bagaimana problem posing itu bisa meningkatkan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Misalkan kita bisa ambil topik tentang pembelajaran sintetik. Nah, belum pernah dengar pembelajaran sintetik, nanti browsing ya. Terus bagaimanakah implementasi pembelajaran berbasis masalah pada bla bla bla, macam-macam ya. Kalau implementasi itu penerapan kan, penerapan strategi pembelajaran atau model pembelajaran gitu. Berikut juga dengan inovasinya. Misal mau menggabung dua
dua strategi pembelajaran, nanti hasilnya seperti apa itu boleh juga masuk di sini. Bisa juga kita telah interaksi di dalam kelas, misalkan bagaimana interaksi siswa dan guru misalkan, atau di sini apakah pembelajaran kooperatif tipe bla 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 mendorong aktivitas siswa yang kemampuannya kurang. Misalkan pembelajaran kooperatifnya Anda ambil tipe apa, jigsaw misalkan. Terus apakah pembelajaran dengan pengajuan masalah lebih meningkatkan kemampuan siswa untuk bertanya. Nah, ini berarti penelitiannya kualitatif ya. Pembelajaran yang diambil adalah tipe pembelajaran pengajuan masalah, problem posing. Jadi model pembelajaran problem posing lebih meningkat. Apakah kita mau menelaah apakah pembelajaran tersebut akan bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk bertanya terhadap sesuatu gitu. Bagaimana pembelajaran matematika yang melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar. Nah, ini jarang diambil yang seperti ini. Interaksi antara orang tua dengan siswa gitu. Padahal ini bisa jadi nanti subjek penelitiannya mudah. Kan siswa dengan tetangga. Kan nggak harus di sekolah ya berarti. Kenapa nggak pernah ada yang ambil ide penelitian ini gitu. Misalkan telah aja bagaimana siswa yang didampingi oleh keluarga ketika belajar di rumah secara teratur. Secara teratur tuh bisa di breakdown lagi tuh. Misalkan secara teratur selama 30 menit. Setiap hari tapi gitu, atau yang didampingi orang tua selama 1 jam tapi rutin gitu, atau yang didampingi cuma 10 menit aja gitu. Bisa di breakdown lagi, didampingi itu maksudnya diajarin atau enggak gitu. Siswa yang benar-benar diajarin sama 30 menit sama siswa yang cuma ditemenin aja tapi 30 menit tapi mamahnya entah ngapain gitu. Misalkan anaknya belajar tapi ditemenin tuh sama mamanya sambil nonton sinetron. Nah, bisa diteliti tuh kemampuan matematikanya seperti apa. Sebenarnya bisa ditelaah kayak gitu. Nanti kan subjek penelitiannya bisa tetangganya sendiri, orang tuanya sendiri barangkali. Tapi jarang. Kenapa tidak ada yang ngambil topik yang seperti ini, terutama di IAIN ya. Nggak ada saya lihat. Padahal bisa gitu. Kita itu bisa meneliti yang seperti itu, tidak harus yang ada di kelas. Itu tentang desain dan strategi pembelajaran di kelas. Yes, kalau saya rinci semuanya panjang nih. Selanjutnya tentang alat bantu, media, dan sumber belajar. Bisa tentang masalah penggunaan media, bisa perpustakaan dan sumber belajar lain, tentang buku tadi bisa ya. Terus peningkatan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Misal yang pertama, bagaimana pembelajaran menggunakan media komputer, LCD, PPT yang dapat efektif meningkatkan kualitas pembelajaran matematika gitu. Jadi pernah saya beberapa kali iseng melakukan penelitian di via teman-teman saya yang di Malang. Jadi saya menyebarkan survei gitu, menitipkan ke beberapa teman aja. Sebenarnya niatnya memang mau dibikin penelitian yang ditulis, tapi karena tidak sempat, jadinya setelah ambil data itu agak terbengkalai. Jadi tidak jadi saya gunakan. Saya menelaah tentang bagaimana sebenarnya respon siswa terhadap guru-guru yang menggunakan PPT gitu. Tahu surprisingly hasilnya anak-anak sekarang itu sudah enggak lagi menyukai PPT. Apakah Anda juga demikian gitu? Ya intinya maksudnya enggak cukup hanya dengan PPT gitu loh. Maunya memang sambil dijelasin gitu. Atau sambil nonton video atau sambil nonton film gitu, dan macam-macam sebenarnya. Makanya saya seringkali mengatakan kepada mahasiswa, kalau kamu cuma presentasi terus PPT-nya biasa-biasa aja, itu kalau anak sekarang sudah nggak seneng gitu, kurang interaktif atau kurang menarik gitu. Kalau saya sih setuju, barangkali PPT saya memang tidak menarik, tapi saya berusaha pakai yang informasinya paling lengkap gitu. Tapi kan beda dengan anak-anak sekolah, karena di sekolah itu matematika itu bukan pilihan mereka gitu. Mereka hanya diwajibkan belajar matematika, barangkali ada yang suka ada yang enggak. Tapi kalau di jurusan matematika kan jurusan ini pilihan Anda gitu kan. Anda sudah nyemplung di sini gitu. Beda tendensinya gitu. Sehingga kita harus pakai media yang kiranya memang benar-benar bisa menyenangkan untuk anak-anak gitu. Dan ternyata mereka lebih senang kalau misalkan belajar matematikanya itu langsung praktek maunya, karena kayak
Ya contoh integral itu maunya dipraktekin gitu, limit maunya ya praktek gitu. Gimana caranya? Itu sebenarnya masuk di penelitian lanjutannya ya, tapi tidak saya jelasin sekarang, terlalu panjang. Bagaimana komik mendorong kemampuan berpikir logis, kreatif, dan lain-lain. Nah, sudah pernah membaca penelitian tentang komik matematika? Nanti silakan browsing ya. Bagus sekali. Bisa jadi inspirasi tuh yang suka gambar biasanya, monggo. Ya. Kemudian perpustakaan sumber belajar. Bagaimana pemanfaatan perpustakaan dapat membantu pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika. Selama ini jarang kan kita meneliti seberapa besar fungsi perpustakaan terhadap pemahaman matematika. Gitu. Nggak ada yang fokus ke sana kan? Padahal sebenarnya dalam kurikulum 2013 ada poin di mana siswa itu diminta untuk bertanya. Nah, mengamati dan bertanya. Nah, mengamati itu sumbernya aktivitasnya bisa banyak. Bisa mengamati alam sekitar, bisa mengamati apa yang dijelasin guru, bisa mengamati media, bisa mengamati buku. Yang artinya itu membaca informasi singkat gitu. Nah, seberapa besar peran perpustakaan itu sebenarnya juga termasuk di dalam penunjang kurikulum 2013, tapi jarang ada yang meneliti tentang itu. Bisa diambil nih peluangnya. Kemudian bagaimana pemanfaatan internet, museum, terminal, pasar, narasumber memicu pemahaman konsep matematika siswa. Ini nih bisa tuh dijadikan bahan penelitian. Misalkan siswanya diajak praktek langsung ke pasar misalkan. Kemudian jangan ke pasar ya, atau langsung praktek jual beli maksudnya. Kemudian nanti dengan praktek tersebut siswa kemudian diarahkan untuk mempelajari tentang untung dan rugi. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah pembelajaran itu namanya apa? Aritmatika sosial. Untung, rugi, diskon, potongan, apa tuh namanya? Cicilan, anmintas. Itu kalau diajarkan dengan langsung praktek, apakah hasil belajarnya lebih bagus daripada yang cuma teori? Nah, itu bisa juga tuh kayak gitu. Jarang sekali ambil yang seperti itu. Paling ya ambil aritmatika sosial, tapi pembelajarannya enggak langsung praktek. Ini saya kasih bocoran nih jadinya. Oke, selanjutnya peningkatan apa ini? Hubungan antara sekolah dan masyarakat. Bagaimana konsep matematika berguna pada masyarakat? Bagaimana orang tua atau keluarga mendukung pemahaman konsep matematika siswa? Atau kaitan konsep matematika dengan budaya masyarakat? Ini yang cukup sering diangkat ya tentang etnomatematika itu. Jadi kita kaitkan matematika itu dengan kebudayaan sekitar. Kalau di Tulungagung apa yang khas, di sekitar YIN apa gitu. Kalau dulu requestnya Pak Mundiri, di sekitar YIN banyak yang jualan keset misalkan, bagaimana pola penganyaman keset dan seterusnya, itu bisa diangkat dalam matematika sebenarnya. Bisa ya, bisa. Atau usaha, di Tulungagung itu yang ramai usaha apa gitu, marmer atau apa misalkan. Nah, itu diangkat ke dalam isu aritmatika sosial atau apa, bisa banget, banyak ya, banyak gitu. Oke. Semoga masih bisa fokus ya. Selanjutnya sebentar, ini nampaknya saya salah ketik sebentar. Selanjutnya sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kalau ini subtopiknya mungkin hanya 2 yang diintisarikan beliau, karena barangkali memang mahasiswa yang mengangkat bagian ini mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi kan penelitian ini bukunya secara umum sebenarnya ya. Jadi bisa diangkat juga oleh mahasiswa yang skripsi, bisa juga. Misalkan masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran. Bagaimana model penelitian yang tipenya penilaian kinerja atau penelitian evaluasi diri, portofolio, dan lain-lain yang efektif dalam pembelajaran matematika. Jadi kan kita sudah tahu sendiri bahwa kita sendiri mengalami, saya mengalami, Anda juga mengalami kan, bahwa kalau kita diminta ujian mengerjakan sesuatu kan seringkali kita juga mungkin merasa tidak siap atau merasa kurang maksimal dan macam-macam. Nah, apakah ada tipe penelitian lainnya yang mungkin lebih cocok gitu? Misalkan penelitian kinerja, misalkan Anda melakukan telaah apakah
penilaian kinerja itu bisa efektif dalam pembelajaran matematika. Fokusnya misalkan dalam materi trigonometri misalkan. Nanti di penelitian lain kalau mau berbeda bisa ambil yang lainnya, misalkan dalam materi kesebangunan, boleh gitu ya. Mungkin menggunakan jenis penilaian yang lainnya, penilaian portofolio macam-macam, cocok nggak gitu. Kalaupun ternyata memang hasil akhir penelitiannya itu ternyata bahwa penilaian dengan sistem portofolio itu tidak terlalu cocok dengan matematika, ya tidak apa-apa, tetap itu hasil penelitian gitu, nggak apa-apa. Berarti itu akan menjadi penguat penelitian yang lainnya nantinya gitu, tidak masalah ya. Bagaimana kemampuan awal siswa yang mendukung kemampuan bernalar siswa? Jadi misalkan siswa itu kita ingin melihat kemampuan bernalar siswa. Maka sebelum itu sebenarnya siswa yang dikatakan memiliki daya nalar yang baik itu harus memiliki kemampuan awal apa saja sih gitu. Nah, itu bisa ditelaah juga. Bagaimana hubungan strategi penilaian tertentu dengan hasil belajar siswa? Ini tadi sudah saya jelasin, sebenarnya sama kayak di sini ya. Kalau tadi juga sudah sempat saya sebutin yang itu tadi, membandingkan antara yang siswa yang ujiannya dengan menggunakan soal esai dengan yang menggunakan soal pilihan ganda, bisa kayak gitu ya. Atau bisa juga menggunakan jenis penelitian pengembangan, yaitu pengembangan instrumen asesmen yang berbasis kompetensi. Misalkan bagaimana asesmen alternatif atau otentik yang efektif dan efisien dalam pembelajaran matematika. Anda boleh juga mengembangkan lembar evaluasi, itu boleh. Di Indonesia jarang sekali. Saya sering melihat beberapa penelitian dari luar yang mengembangkan instrumen asesmen atau mengembangkan instrumen penelitian khusus untuk materi-materi tertentu gitu. Jadi makanya Anda kalau kadang mendengarkan ya, guru itu kadang bikin soal itu juga sulit. Artinya bikin soal yang bisa mengcover semua yang sudah disampaikan dan mengcover semua sesuai dengan yang sudah diberikan pada siswa dan sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau gurunya sungguh-sungguh, memang terasa bahwa sebenarnya bikin soal itu sulit. Nah, kadang-kadang kita bisa mengambil rujukan dari instrumen penelitian yang memang sudah teruji gitu, dan itu jarang ada sumber rujukan seperti itu di Indonesia sendiri. Contoh yang paling gampang, ketika kita itu ingin meneliti yang sering saya sebutkan, tipe gaya belajar siswa. Ada yang visual, kinestetik, sama auditori. Pernah terpikir nggak bagaimana cara mengelompokkan siswa itu tergolong di kelompok visual, ataukah kinestetik, ataukah auditori? Nah, pasti pakai instrumen tes kan? Barangkali masuknya ke tes psikologi, tapi instrumen itu kan berupa suatu tes kan, alat tes kan. Nah, alat itu kan dikembangkan oleh seseorang. Nah, itu namanya mengembangkan instrumen asesmen. Kita juga bisa bikin sebenarnya mengembangkan instrumen asesmen untuk melihat kemampuan bernalar siswa misalkan. Boleh itu bikin instrumen asesmen itu. Jadi nantinya kalau peneliti lain ingin meneliti tentang kemampuan berpikir kemampuan bernalar siswa, maka rujukannya alat untuk mengetes siswanya itu bisa pakai instrumen kamu. Maka akan terus dirujuk lagi seperti itu. Gitu, keren kan ya? Boleh ambil topik yang lain juga, misalkan pengembangan asesmen kemampuan komunikasi siswa, misalkan komunikasi matematis siswa. Nah, kalau Anda bisa mengembangkan instrumen seperti itu, nantinya kalau ada peneliti lain yang ingin meneliti tentang komunikasi siswa dan membutuhkan pengelompokan atau penggolongan siswa ke dalam masing-masing kategori, itu mereka akan merujuk asesmen yang Anda buat lagi gitu. Jadi ada manfaatnya untuk keberlangsungan penelitian-penelitian yang lainnya gitu. Jadi ada manfaatnya ya, seperti itu. Selanjutnya, pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini biasanya sering diangkat, tapi yang ranahnya adalah siswa. Jarang yang angkat tentang pendidik atau tenaga kependidikan. Boleh aja sebenarnya, cuman memang kadang ada paradigma bukan paradigma ya, ada stigma sungkan gitu kasarnya, karena kalau
levelnya mahasiswa meneliti guru itu kesannya kayak gimana gitu. Jadi kadang memang topik ini agak dihindari, kecuali kalau sudah lulus kemudian lanjut S2, kemudian barangkali ngambil subjek penelitiannya guru, itu kadang masih oke. Tapi kadang-kadang ya tidak semuanya. Kadang-kadang bahkan ada beberapa guru yang tersinggung kalau mahasiswa penelitian dan yang diteliti itu beliau gitu. Beberapa menyatakan keberatan, tapi sebenarnya ini salah satu topik yang sebenarnya bisa diangkat juga gitu, dan memang sebenarnya sangat perlu gitu ya. Contohnya misalkan ini subnya peningkatan kemandirian tanggung jawab peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peningkatan keefektifan hubungan antara pendidik dan peserta didik atau antara pendidik dengan orang tua. Kemudian peningkatan konsep diri peserta didik. Kalau ini ini masih sering diangkat, ini yang sebelah kanan ini. Misalkan motivasi siswa itu masuknya di sini. Atau bagaimana pembelajaran matematika yang dapat mendorong life skill, soft skill, kemampuan entrepreneur, dan lain-lainnya. Atau bagaimana strategi pembelajaran matematika yang dapat mendorong sikap budaya anti korupsi misalkan. Kalau di matematik ya macam-macam ya, contoh yang lainnya. Bagaimana strategi pembelajaran SRL yang mengembangkan kemandirian siswa dalam belajar matematika. SRL itu self-regulated learning. Jadi model pembelajaran yang sebenarnya stylenya ditentukan oleh si siswa itu sendiri. Jadi dia yang membuat aturan. Makanya judulnya self-regulated learning gitu. Ini juga belakangan jadi sudah agak populer. Kemudian bagaimana kemampuan metakognitif siswa dalam memecahkan masalah, ini juga sering sekali ditelaah ya. Jadi bagaimana siswa itu menelaah apa yang dia pikirkan sendiri gitu ya, metakognitif. Bagaimana peran pembelajaran matematika mengembangkan kecerdasan emosional siswa, kecerdasan spiritual, atau multiple intelligence. Ini kok intelijensi E-nya kelebihan. Multiple intelligence atau meningkatkan motivasi atau adversity quotient, ini sering kali muncul dalam penelitian. Sudah banyak sih, tapi masih tetap bisa dilakukan ya. Nah, ini bagaimana kualitas pendidik dalam mengembangkan kompetensi persiapan mengajar, pelaksanaan KBM, dan lain-lain. Atau justru ini penelitiannya angkatnya tentang kepala sekolah misalkan, atau tenaga lab. Itu sebenarnya juga bisa. Bagaimana peran kepala sekolah atau tenaga lab atau perpustakaan mendukung efektivitas pembelajaran di sekolah misalkan, atau pembelajaran dalam model bla 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 gitu. Sebenarnya bisa juga diangkat. Atau misalkan interaksi dengan orang tua, bagaimana peran orang tua dalam memotivasi putra-putrinya memahami kemampuan dasar matematika gitu. Tadi sudah ya contoh yang sama tadi. Bagaimana persepsi guru terhadap kemampuan matematika siswa, berarti ini subjeknya lebih ke gurunya. Bagaimana interaksi siswa guru dalam pembelajaran aktif di kelas, ini berarti fokus penelitiannya nanti di siswa maupun di guru gitu ya, bervariasi. Jadi ladang penelitian kita itu sebenarnya tidak terbatas hanya di siswa, tapi bisa ke guru juga, bisa ke tenaga kependidikan, atau bisa ke orang tua juga. Nah, terakhir yang disebutkan oleh Pak Tatak adalah telah tentang masalah kurikulum. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa ini mungkin skopnya agak sedikit luas karena ngomonginnya kurikulum gitu, nggak hanya materi per materi ya. Bisa jadi yang diobrolin adalah implementasi kurikulum secara umum, atau barangkali mau yang agak lebih spesifik tentang urutan penyajian materi misalkan, atau interaksi guru siswa, interaksi siswa dengan materi, atau interaksi siswa dengan lingkungan belajar. Ini juga tidak banyak yang mengangkat topik ini sebenarnya. Di IAIN ya maksudnya. Kalau di tempat lain ya banyak juga. Barangkali Anda tertarik untuk angkat topik ini ya monggo. Yang pertama ini bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah untuk bidang studi matematika. Nah, ini bisa dispesifikkan nih. Spesifiknya seperti apa, di sekolah mana misalkan gitu. Ini bisa dispesifikkan. Bagaimana implementasi prinsip pembelajaran suatu kurikulum diterapkan di sekolah atau pembelajaran di kelas. Atau seperti saat ini misalkan bagaimana kurikulum 2013 diterapkan di masa pandemi Covid. Nah, itu juga bisa. Kemudian tentang urutan. Misalkan bagaimana pemetaan kurikulum ditinjau dari kemampuan siswa di suatu sekolah atau ditinjau dari budaya masyarakat setempat.
Kemudian bagaimana urutan penyajian materi yang baik untuk mengembangkan kemampuan nalar siswa atau mengembangkan kemampuan daya nalar logis dan macam-macam lainnya gitu ya. Ini contohnya yang interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa tadi sebenarnya sudah ada contohnya juga di depan tadi. Nih, bagaimana model LKS atau buku siswa yang efektif mengembangkan penalaran dan kemampuan komunikasi antar siswa, atau siswa dengan guru, atau siswa guru lingkungan belajar gitu. Bagaimana memanfaatkan secara efektif lingkungan belajar siswa, komunitas, kondisi alam, dan adat istiadat untuk belajar. Ini salah satu contohnya tadi yang perpustakaan tadi. Nah, di bagian sebelumnya itu kan artinya bagaimana pemanfaatan perpustakaan itu efektif untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa, misalkan bagaimana peran perpustakaan. Nah, itu termasuk di situ, termasuk di sini juga sebenarnya gitu ya. Jadi nggak tunggal gitu. Jadi itu breakdown 6 dari yang dipaparkan oleh Pak Tatak di bukunya Pak Tatak Eko Yuli. Jadi bidang-bidang kajiannya ada banyak sekali. Tinggal Anda pilih kira-kira yang mana yang menurut Anda menarik. Jadi ini topik utama dulu yang ini. Jadi kita masih menggali topik utama dulu yang di sini gitu. Nanti di bagian selanjutnya, di video yang selanjutnya akan saya paparkan teori-teori tambahan atau sub-sub tambahan yang bisa digunakan untuk menambah teori-teori penguat yang barangkali nanti Anda perlukan untuk analisis gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut di video yang